Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Ilyas dengan NIM 130 2024 0130, kelas A4, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Pada kali ini, saya akan membahas salah satu materi matematika distrik, yaitu graf. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu graf. Secara matematis, graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan V dan E ditulis dengan notasi G sama dengan V dan VE. Yang dalam hal ini V adalah himpunan kosong dari simpul-simpul dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Graf dimungkinkan tidak mempunyai sisi satu buah pun, tapi simpulnya harus ada, minimal satu. Graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi pun dinamakan graf trivial. Simpul pada graf yang dapat dinomori dengan huruf seperti A, B, C, dan seterusnya, V, W, dan seterusnya dengan bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya, atau gabungan keduanya. Sedangkan sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan UV, atau dinyatakan dengan lambang E1, E2, dan seterusnya. Dengan kata lain, jika E adalah sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V, V1, V, maka E dapat ditulis sebagai E sama dengan V, V. Nah, secara geometri, graf digambarkan sebagai sekumpulan nokta atau simpul atau vertex di dalam bidang Dewimatra yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Contoh pertama yaitu pada graf pertama. Nah, graf 1 yaitu graf dengan himpunan V. V-nya itu 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan E-nya atau sisinya yaitu 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Kemudian jenis-jenis graf. Yang pertama graf sederhana atau simple graph, graf tak sederhana, simple graph, graf tak berarah, undirected graph, graf berarah, directed graph atau digraph. Yang pertama graf sederhana. Graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Contohnya misalnya ada sini simpul 1 dan 3 mempunyai hanya satu sisinya. Yang dikatakan dengan sisi ganda yaitu kalau misal ada sisi lagi di sini mempunyai dua sisi yang menghubungkan 1 dengan 3. Kemudian graf tak sederhana yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Terdapat dua jenisnya yaitu graf ganda dan graf semu. Graf ganda yaitu contohnya itu 1, simpul 1 dan simpul 3 mempunyai sisi 2 yaitu E3 dan E4, dan juga simpul 4 dan 3 mempunyai sisi 2 yaitu E7 dan E6. Kemudian graf semu yaitu mempunyai gelangnya itu yang ini, yang E8 simpul 3. Kemudian graf tak berarah. Graf tak berarah yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, biasanya itu mempunyai arah panah. Kemudian graf berarah yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah, contohnya seperti di gambar, mempunyai arah panah. Kemudian adapun terminologi graf yang itu ada yang bertetangga, bersisian, simpul terpencil, graf kosong, derajat, lintasan, sirkuit atau siklus, terhubung, uparagraf dan komplement, uparagraf melentang, kanset, dan graf berbobot. Pertama bertetangga
yaitu dua buah simpul dalam graf tidak berarah dikatakan bertetangga apabila keduanya dihubungkan oleh suatu sisi secara langsung. Contohnya itu 1 bertetangga dengan 2 dan 3 dan tidak bertetangga dengan 4. Kemudian yang bersisian. Suatu sisi dikatakan bersisian dengan suatu simpul apabila sisi tersebut berhubungan dengan simpul secara langsung. Nah, contohnya yaitu 1, 3 mempunyai sisi 1, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Nah, kemudian simpul terpencil. Simpul yang tidak memiliki sisi yang terhubung dengannya dikatakan simpul terpencil. Contohnya simpul terpencil adalah simpul 5 yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, yang tidak mempunyai sisi atau terhubung dengan simpul-simpul yang lain. Kemudian graf kosong, yaitu graf yang tidak memiliki sisi namun masih memiliki himpunan titik atau simpul yang berjumlah lebih dari atau sama dengan 1. Nah, di sini dikatakan graf kosong karena tidak mempunyai sisi satupun. Kemudian derajat. Dalam graf tidak berarah, derajat suatu simpul merupakan jumlah sisi yang bersisian secara langsung dengan simpul tersebut. Contohnya, simpul 1 mempunyai derajat 2, yaitu 1, 2, dan 1, 3. Kemudian simpul 4 mempunyai derajat 2, yaitu 4, 2, dan 4, 3. Kemudian lintasan yang merupakan simpul yang dan sisi yang dilalui tidak kembali ke titik utamanya. Contohnya di sini pada gambar tersebut lintasannya itu 1, 2, 2, 4, 4, 3 dan tidak kembali ke titik simpul pertamanya. Kemudian sirkuit atau siklus, yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Contohnya di sini sirkuitnya bisa diambil yaitu 1, 2, 3, 1. Bisa juga 2, 3, 2, 3, bisa juga 4, 3, 4, 3, 3, 2, 4, 3, 2, 4. Bisa juga 2, 4, 3, 1, 2. Kemudian terhubung dalam graf tak berarah. Graf dikatakan terhubung jika pada setiap simpulnya terdapat sisi yang menghubungkannya dan untuk setiap sisi tersebut terdapat sisi yang dapat mencapainya. Dalam graf berarah, graf dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya juga terhubung. Contohnya di sini kita mempunyai graf yang tidak mempunyai arah. Kemudian bisa dikatakan terhubung karena mempunyai lintasan. Contohnya ini 1, 2, 3, 4. Kemudian ini jika mau ke simpul ke-8, 5 ke 8, kita bisa melewati 5, 6, 7, 8. Kemudian U paragraf dan komplemen U paragraf. Jika terdapat graf G sama dengan VE, maka graf V1 sama dengan V1. E1 disebut U paragraf dari G jika V1 merupakan himpunan bagian dari V dan E1 merupakan himpunan bagian dari E. Contohnya di sini kita mempunyai graf A dan kita ingin pisahkan menjadi, kita pisahkan ini 1, kita pisahkan sisinya 1, 2 dan 3, 4, 2, 5 dan 5, 6.
Jadi seperti ini, 1 2 3 5, kemudian 1 2 3 5 6. Kemudian komponen graf, yaitu atau connection component, adalah jumlah maksimum uparagraf terhubung dalam graf G. Pada graf berarah, komponen terhubung kuat adalah jumlah maksimum uparagraf yang terhubung kuat. Kemudian uparagraf merentang. Uparagraf G1 sama dengan V1 E1 dari G, graf G sama dengan VE dikatakan uparagraf merentang jika uparagraf G1 mengandung semua simpul dari G. Contohnya pada gambar, yaitu bagian A graf G, kemudian jika dibuatkan uparagraf merentang seperti ini, dan gambar di samping bukan uparagraf merentang karena tidak mengikuti simpul yang ada di sini. Di sini hanya mempunyai simpul 3, sedangkan di sini mempunyai simpul 5. Kemudian cut set, yaitu himpunan sisi dari graf terhubung G yang apabila dibuang dari G akan menyebabkan dari graf G menjadi graf tidak terhubung. Jadi cut set selalu menghasilkan dua buah komponen. Contohnya di sini cut setnya itu 1 2 1 5 5 3 dan 3 4, menjadi seperti gambar di sini. Kemudian graf berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga. Contohnya pada gambar di sini kita mempunyai simpul AE, mempunyai sisinya yang harga atau nilainya yaitu 10. Kemudian AB mempunyai sisi yang bernilai 12 dan seterusnya. Kemudian pewarnaan graf. Pewarnaan pada graf adalah pemetaan warna-warna pada simpul, sisi atau wilayah pada graf sedemikian sehingga setiap simpul, sisi atau wilayah yang bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Pewarnaan simpul dan pewarnaan wilayah memiliki jumlah warna minimum yang disebut dengan bilangan kromatik, dan pewarnaan sisi memiliki jumlah warna minimum yang disebut dengan indeks kromatik. Nah, pertama pewarnaan simpul pada graf, yaitu pemberian warna pada simpul-simpul di graf G sedemikian sehingga setiap di simpul yang bertetangga atau terhubung langsung memiliki warna yang berbeda. Misalnya pada gambar di sini, yaitu di sini kita kasih warna hitam V2-nya, yang kita cari yang tidak bertetangga, yaitu V4. Berikan warna yang sama, warna hitam karena tidak bertetangga. Kemudian yang bertetangga diberikan warna yang berbeda. Kemudian pewarnaan sisi, yaitu dilakukan dengan memberikan warna yang berbeda pada sisi yang bertetangga sehingga tidak ada dua sisi yang bertetangga dengan warna yang sama. Contohnya pada gambar ini, yang ini, yaitu sini kita kasih warna yang tidak bertetangga, misalnya ini dan ini warnanya dan ini sama, dan sisi yang bertetangga kita kasih warna yang berbeda-beda. Kemudian pewarnaan wilayah, yaitu pewarnaan bidang yang dilakukan dengan memberikan warna yang berbeda pada bidang yang bersebelahan sehingga tidak ada dua wilayah yang bertetangga dengan warna yang sama. Contohnya ini tidak bertetangga, yaitu biru, ini biru tidak bertetangga, dan yang bertetangga kita kasih yang warna berbeda-beda. Kemudian ada graf planar dan bidang, yaitu graf planar yang digambarkan pada bidang datar dengan
sisi-sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan. Jika sedangkan graf bidang itu graf yang digambarkan dengan sisi yang tidak saling berpotongan. Di sini kita mempunyai gambar, yaitu graf A itu bukan graf bidan, kemudian B bidan, graf bidan, C graf bidan, dan ketiga tersebut merupakan graf planar. Kenapa tidak disebut graf bidan? Karena ada yang saling memotong atau bersilangan. Kemudian graf komplement. Komplement dari sebuah graf G, dinotasi G aksen adalah sebuah graf dengan himpunan titik yang sama seperti dalam G, dan dengan sifat bahwa dua titik di G bertetangga jika dan hanya jika dua titik yang sama dengan G aksen tidak bertetangga. Komplement dari simpel graf G sama dengan VE adalah simpel graf G aksen sama dengan VE aksen, di mana H yang ada di E aksen tidak ada sama sekali di E. Contohnya ini G, graf G mempunyai simpul yang sama. Kemudian ini graf komplementnya seperti ini. Kemudian graf isomorfik. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama kecuali penamaan simpulnya dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dengan banyak cara. Contohnya pada gambar itu G1 isomorfik dengan G2, tetapi tidak isomorfik dengan G3. Maksudnya itu ini isomorfik G1 isomorfik dengan G2 karena mempunyai simpul dan sisi yang sama, tapi cuma bedanya itu posisi simpulnya dan sisinya yang beda, yaitu simpulnya sini ada 4 dan sini juga 4, dan sini sisinya ada 6, sini juga 6. Kemudian graf ketiga tidak disebut isomorfik karena tidak mempunyai sisi 6. Kemudian adapun implementasinya, yaitu yang pertama implementasi dalam ilmu komputer, yaitu struktur data dan algoritma. Kedua jaringan komputer dan internet. Selanjutnya implementasi dalam kehidupan nyata, yaitu transportasi dan navigasi, jaringan sosial, sistem rekomendasi, penjadwalan, dan bioinformatika. Yaitu kemudian implementasi dalam pendidikan, yaitu peta konsep dan mind map. Kemudian kurikulum dan persyaratan mata kuliah. Kemudian implementasi dalam kriptografi dan keamanan. Kemudian implementasi dalam software engineering, yaitu dependensi, grep, dan version control atau Git. Nah, simpulan dari materi tersebut yaitu teori graf merupakan cabang matematika distrik yang mempelajari hubungan antara objek yang direpresentasikan oleh simpul dan sisi. Graf dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis seperti graf sederhana, graf ganda, graf semu, graf berarah, dan graf berbobot. Masing-masing memiliki karakteristik dan struktur berbeda. Selain itu, terdapat berbagai terminologi penting dalam graf tersebut, seperti adjacent, incident, dan derajat simpul, lintasan, sirkuit, simpul terpencil, dan lainnya, yang sangat berguna dalam menganalisis struktur jaringan atau hubungan antar elemen. Pewarnaan graf menjadi salah satu aplikasi penting dalam teori graf untuk menghindari konflik antara simpul, sisi, atau wilayah yang berdekatan. Dalam penggambarannya, graf planar menjadi representasi yang memudahkan analisis visual tanpa adanya sisi yang bersilangan. Konsep graf komplement dan isomorfisme graf juga memperkaya pemahaman terhadap struktur dan kesetaraan dua graf secara struktural.
Kemudian sarannya, yang pertama, penerapan teori graf sebaiknya dipahami secara konseptual dan visual agar memudahkan dalam menyelesaikan permasalahan nyata seperti jaringan komputer, penjadwalan, dan rute transportasi. Yang kedua, studi lanjutan mengenai algoritma graf seperti BFS, DFS, Dijkstraaf, dan algoritma pewarnaan sebaiknya dilakukan agar mampu mengoptimalkan pemrosisan data pada struktur graf yang kompleks. Yang ketiga, latihan soal dan studi kasus penting untuk memperdalam pemahaman dan keterampilan dalam mengidentifikasi jenis graf serta penggunaan terminologi graf secara tepat. Yang terakhir, penggunaan software visualisasi graf seperti Graphicviz, GP, atau aplikasi graf lainnya sangat disarankan untuk membantu dalam memahami konsep-konsep graf secara interaktif dan efisien. Itulah materi yang sempat saya paparkan atau sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan pembawaan materinya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.